Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Chandra Setiawan dengan NIM akhir 37 dari kelas 3B D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi dan pengerjaan berbagai macam desain pattern dalam arsitektur microservice sebagai penilaian untuk evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman perangkat lunak berbasis objek praktek. Nah, desain pattern pertama yang ini adalah saga koreografi dengan sumber seperti berikut. Pertama, kita angkat dulu perbedaan dari arsitektur monolitik dan microservice. Nah, jika kita lihat di monolitik, di sini terdapat order service dan payment service yang mereka itu akan berbagi satu database yang sama. Sedangkan pada microservice, kedua service ini memiliki database-nya masing-masing, sehingga akan dibutuhkan komunikasi supaya datanya itu dapat konsisten. Nah, solusinya ini adalah saga yang memiliki pendekatan orchestration dan koreografi. Nah, jika kita lihat pada orchestration, selain ada service, terdapat juga entity orchestrator. Nah, di entity ini tuh dia itu akan berperan sebagai satu koordinator service yang dapat memerintah service lain untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan pada koreografi, di sini ini tidak ada orkestratornya, jadi setiap service itu langsung berinteraksi satu sama lain sehingga tahu kapan untuk bereaksi menggunakan event. Di sini ini merupakan gambaran aplikasi yang dibuat. Di sini terdapat order service dan payment service yang memiliki database-nya masing-masing. Nah, dimulai dari order service, jika dia menerima request dari user untuk order, maka dia akan membuat data di database sendiri, lalu dia akan membuat event melalui Kafka ke order event ini. Nah, order event ini tuh dipublish oleh order service dan dia disubscribe oleh payment service. Sedangkan untuk payment event ini, dia itu akan dipublish oleh payment service dan disubscribe oleh order service. Setelah produce ini, dia akan produce ke order event, di mana payment event ini akan dapat mengkonsum event ini. Nah, di sini tuh dia dapat mengecek apakah saldo yang dimiliki user ini cukup. Jika iya, maka database-nya dia akan dikurangi sebanyak harga dan dia akan memberikan event atau membuat event, payment event dengan statusnya sukses. Dan di mana order service akan mendengar event tersebut dan akan menyimpan di database sendiri bahwa ordernya itu complete. Nah, sedangkan jika ordernya gagal atau payment service ini tuh kurang saldonya, maka payment service tidak akan mengurangi nilai, tapi dia akan memberikan event dengan statusnya failed. Nah, di sini dia akan didengar oleh order service dan dia akan membuat di database sendiri bahwa order statusnya itu di cancel. Nah, untuk membuat implementasi tersebut ini akan digunakan teknologi dan framework seperti berikut. Pertama itu adalah Spring Boot. Nah, Spring Boot ini digunakan untuk membangun microservice, yaitu order service dan payment service. Di fitur-fitur ini juga ada fitur lain seperti Spring Data GPA yang dapat digunakan untuk interaksi database, terus ada Spring Web untuk REST API, terus ada Spring Cloud Stream untuk integrasi dengan Apache Kafka, lalu ada Lombok untuk mengurangi boilerplate code. Selanjutnya ada Apache Kafka. Apache Kafka ini digunakan sebagai message broker untuk komunikasi asinkronus antar microservice-nya. Nah, dalam tadi juga udah dilihat ya bahwa ada topik atau event yang dibuat, yaitu order event dan payment event dengan publisher dan subscriber yang sudah dijelaskan. Lalu ada Spring Cloud Stream, ini tuh digunakan untuk abstraksi produksi konsumsi message dari Kafka, dan ada MySQL itu untuk database menyimpan data. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan desain pattern ini, yang kelebihannya itu di decoupling service. Karena di order service dan payment service tidak berkomunikasi langsung, karena melalui event Kafka, jadi mengurangi ketergantungan atau low coupling. Lalu ada event driven, di mana setiap service itu bereaksi terhadap event secara independen. Lalu ada scalability, karena asynchronous, service-nya itu dapat menangani beban tinggi tanpa terjadi blocking. Lalu ada transactional consistency, karena menggunakan transaksi lokal di setiap service, jika terjadi payment yang gagal, order service itu akan membatalkan order dan payment service akan mengembalikan dana atau rollback. Selanjutnya untuk kekurangannya ini tuh kompleksitas debuging, karena alur transaksinya itu tersebar di berbagai service dan event, jadi sulit dilacak jika terjadi error. Lalu ada eventual consistency, di mana datanya itu tidak konsisten secara real time. Lalu ada error handling manual, karena harus menangani kompensasi transaksi secara eksplisit. Terus ada ketergantungan dengan Kafka, karena jika Kafka down, seluruh alur saga ini akan terhenti. Nah, sekarang kita masuk ke demonya. Pertama kita masuk ke alur kodenya di order service, bisa kita lihat di sini. Nah, dia itu akan menerima order create yang akan masuk ke order service, di mana dia itu akan menyimpan data order ke dalam database sendiri, dan dia juga akan membuat event dengan status order created. Selanjutnya dari situ dia akan membuat order status publisher, dan di sini nih dia akan buat event tersebut. Nah, setelah event dibuat dan dikirim ke Kafka, maka akan diterima oleh payment service. Payment service ini akan diterima, akan mengambil ID usernya, cek apakah saldonya ada. Jika ada, dia itu akan membuat order event baru. Tapi jika misalkan tidak ada saldonya, berarti dia itu akan di-cancel ordernya itu. Prosesnya ada di sini. Ini untuk payment event, new order event kalau berhasil. Dan yang ini kalau misalkan di-cancel atau gagal. Dia juga setelah itu tuh dia akan membuat data di database-nya sendiri. Nah, setelah itu dia akan memberikan event dengan status yang sesuai, apakah completed atau apakah fail. Seperti itu. Di sini sudah saya buatkan postnya. Bisa kita lihat. Kita ini akan menggunakan user ID 101. Ada saldonya itu 5.000. Dan kita ambil menggunakan 1.000, produk ID-nya ini bisa bebas. Dan jika kita coba di send, nah, user ID-nya benar, price-nya 1.000, ordernya created, berarti di sini berhasil di order. Terus bisa kita lihat di Offset Explorer sini, di order event. Kemungkinan yang ini berhasil dibuat nih, order 111, order created, berarti berhasil eventnya dibuat. Nah, setelah event dibuat, berarti dia itu akan diterima oleh payment event
Nah, di payment ini berarti akan dilakukan pengurangan saldo. Coba kita cek lagi. Nah, saldonya asalnya 5.000 berkurang jadi 4.000, berarti berhasil dikurangi di payment service. Nah, dari payment service dia harus mengirimkan lagi event ke order event. Paymentnya itu berhasil diselesaikan. Setelah diselesaikan amount 1.000, paymentnya completed, berarti ordernya juga berhasil selesai. Nah, sekarang untuk skenario jika gagal. Kita cek lagi, ada 4.000, berarti kita kasih amountnya 5.000, harusnya gagal. Kita send, ini ya, yang bakal berhasil karena dia tidak tahu saldo yang dimiliki user. Nih, 5.000 order 4, ordernya created. Harusnya tidak ada perubahan karena kan tidak ada saldonya, jadi tidak cukup. Tidak ada perubahan, dan setelah itu dia akan memberikan event bahwa transaksinya itu gagal, paymentnya fail, gagal. Nah, setelah gagal ini berarti dia akan kembali lagi ke order event. Di order event ini dia akan melakukan update. Sekarang ordernya jadi cancelled karena tidak berhasil dibayar. Nah, sekian untuk demo itu. Lalu untuk kesulitan yang dihadapi itu, berhubungan ini pertama kali menggunakan dan eksplorasi ya Kafka. Kesulitan yang dihadapi itu untuk membuat payment service itu dapat subscribe atau dapat mendengarkan event yang diberikan oleh order service, karena sebelumnya itu order service itu berhasil memberikan event tetapi tidak ada respon dari payment service sehingga harus ditelusuri lagi kodenya. Nah, sekarang kita masuk ke Command and Query Responsibility Segregation atau desain button check QRS. Nah, misalkan kita memiliki suatu produk microservice, di dalamnya ini dia itu akan memiliki beberapa operasi-operasi, yaitu ada fetch product, create product, update product, dan delete product. Namun, dalam nyatanya itu, aplikasi seperti e-commerce itu akan lebih banyak memiliki request untuk read atau melihat produk daripada write. Jadi akan seperti ini, kebanyakan itu untuk read-nya. Nah, masalah yang timbul itu, jika kita ingin melakukan skalabilitas, berarti kita harus menskalabilitas juga operasi write-nya yang kemungkinan tidak dibutuhkan. Lalu masalah lainnya itu, query-nya akan kompleks, karena ketika data tersebar di beberapa microservice, menggabungkan itu akan memerlukan query yang kompleks. Lalu untuk keamanan dan optimasi, karena menambahkan keamanan atau kompresi data untuk operasi write juga bisa mempengaruhi operasi read jika keduanya digabung. Nah, check QRS ini akan memisahkan operasi read dan operasi write-nya ke dalam dua service yang terpisah. Nah, pertama kita ini memiliki query service yang dia itu akan menangani operasi read, yaitu get. Nah, di sini itu dia akan memiliki database. Nah, database ini bisa menggunakan database yang khusus optimasi untuk read-nya seperti NoSQL. Jadi ini akan subscribe ke event di Kafka sehingga dia dapat mensinkronisasikan datanya dengan service command. Nah, service command ini akan menangani operasi-operasi write seperti post, put, dan delete. Di sini juga dia memiliki database sendiri seperti MySQL. Nah, terus jika terdapat perubahan data, dia ini akan mempublish event sehingga query service bisa mensinkronisasikan datanya seperti itu. Nah, teknologi dan framework yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu Spring Boot, Spring Cloud Stream, Apache Kafka, dan MySQL. Nah, sekarang untuk kelebihan dan kekurangan itu, kelebihan ini event driven seperti sebelumnya, setiap service itu bereaksi terhadap event secara independen, skalabilitas, service read dan write itu bisa di-scale secara terpisah, optimalisasi database karena database bisa dioptimalisasikan sesuai peran, pemisahan beban kerja karena query kompleks hanya ada di query service tanpa mengganggu performa operasi write. Lalu untuk kekurangannya itu akan kompleksitas debugging karena melacak masalah yang data tidak sinkron itu rumit karena banyak komponen. Terus event soal konsistensi, datanya itu tidak konsisten secara real time dan kompleksitasnya tinggi karena harus memelihara dua layanan terpisah plus sistem messagingnya. Nah, sekarang masuk ke demonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke alur kodenya dulu. Nah, di sini kita ada di product command service, di sini ada product command controller. Nah, di sini bisa kita create product atau update product. Kita lihat dulu alur create product, dia akan masuk ke product command service. Nah, di sini di create product itu dia akan menyimpan data di database-nya sendiri, lalu dia akan membuat event ke Kafka. Nah, setelah diberi ke Kafka, nanti product query service ini dia akan dapat mendengarkannya. Nah, di sini lalu dia akan melihat dulu apakah ini create product atau update product. Kalau create product berarti dia tinggal menyimpan di dalam database-nya. Jika misalkan itu adalah update, dia cari dulu data di database-nya, terus dia ubah. Seperti itu. Kita menggunakan Postman, kita tambahkan create product, Galaxy Phone, deskripsi, dan price. Kita send, berubah, oke. Apakah di-publish di Kafka? Galaxy Phone, berarti dia berhasil di-publish ke Kafka. Terus sebelumnya kita lihat dulu database-nya. Di product command, ini belum di-update, coba kita lihat. Nah, dia masuk ke database-nya sendiri. Nah, berarti setelah dia di-publish ke Kafka, query service itu dia akan mendengarkannya dan akan mengupdate. Nah, di sini ada product query, dia harusnya berubah juga, disamakan datanya. Nah, bisa kita lihat sama. Berarti berhasil. Jadi alurnya itu seperti berikut. Nah, sekarang kita masuk ke transactional outbox pattern. Nah, misal di sini kita memiliki suatu order service yang mendapatkan order request. Nah, dia ini akan melakukan dual write, di mana dia akan menyimpan data order tersebut ke database sendiri dan juga mempublish ke event Kafka. Nah, masalahnya ini akan terdapat data inkonsistensi jika salah satu ini gagal. Jadi kita misalkan gagal mengirim event ke Kafka, mungkin Kafkanya down, tapi ternyata berhasil disimpan di database. Akan inkonsisten datanya. Atau misalkan gagal disimpan ke database, tapi ternyata berhasil publish ke Kafka dan diproses malah sama service-service lain. Walaupun di order service tidak terekam datanya. Nah, di sini tuh masalahnya tuh terjadi karena tidak ada rollback yang sesuai. Solusinya ini bisa menggunakan transactional outbox pattern, di mana ketika ada permintaan order yang diterima, ordernya itu akan disimpan ke dua tabel sekaligus, di mana terdapat dalam satu transaksi database. Jadi jika salah satunya gagal, seluruh transaksi ini dapat di rollback.
Nah, tabel outbox ini akan menyimpan event dalam bentuk payload JSON lengkap dengan ID dan prosesnya untuk penanda apakah eventnya ini sudah terkirim. Nah, selanjutnya terdapat order puller service. Nah, ini itu komponen yang tanggung jawabnya itu untuk mengirim event dari tabel outbox ini ke Kafka. Payload dari record tersebut itu akan beri ke Kafka dan jika berhasil, file itu akan diupdate menjadi true. Namun jika gagal, statusnya itu akan jadi false. Dan dicoba lagi di siklus berikutnya. Nah, selanjutnya ada Kafka consumer. Nah, di ini tuh service-service lain yang seperti sebelumnya, mereka ini akan mendengarkan topik Kafka dan memproses event yang diterima. Karena pengiriman itu dilakukan secara bertahap dan konsisten, service consumer ini tetap dapat menerima data yang valid tanpa ada resiko missing event. Nah, misalkan di sini kan ada unprocessed order pertama ini akan disimpan di outbox ini seperti ini. ID, user ID, payloadnya. Is prosesnya itu bakal false. Lalu dia akan masuk ke poller dan dikirim ke event sini. Setelah dikirim ke event ini, berarti di order poller ini akan mengubah is proses menjadi true, seperti itu. Nah, teknologi yang digunakan sama saja, kecuali tambahan Swagger UI untuk dokumentasi otomatis endpoint. Lalu, kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya konsistensi terjaga karena sistem tidak tergantung pada keberhasilan Kafka saat input data dilakukan. Lalu reliable, jika Kafka-nya itu down, order puller service itu akan terus mencoba mengirim ulang sehingga berhasil. Lalu itu scalability karena order puller dapat dilaksanakan secara independen dari service utama. Untuk kekurangannya, kompleksitas sistemnya itu akan bertambah karena perlu ada mekanisme tambahan untuk mengelola tabel outbox dan scheduler untuk order puller. Lalu ada eventual konsistensi karena konsumer tidak selalu menerima event secara instan. Lalu ada latensi tambahan karena pengiriman event ini tidak terjadi secara real time karena bergantung pada interval polling. Nah, sekarang untuk demonya. Nah, pertama kita mulai dari order service. Nah, di sini kita dimulai dari order controllernya. Di sini terdapat create order. Dilanjut ke service-nya. Nah, setelah itu create order ini dia akan menyimpan data ke database-nya dan juga menyimpan ke tabel outbox. Nah, setelah itu order poller, dia ini akan mengecek tabel outbox-nya dan dia akan mencari apakah ada data yang belum diproses. Nah, jika ada data yang belum diproses, maka dia akan mempublish data tersebut ke Kafka menggunakan nih message publisher ini. Nah, kita coba masukkan data. Saya gunakan Swagger UI-nya. Sini datanya kita coba mengeksekusi beberapa kali. 5 kali. Terus bisa kita lihat ke database ordernya dulu. Sini bisa lihat ada 5 data baru. Terus kita lihat juga di outbox akan terdapat 5 data baru yang bisa dilihat belum diproses. Karena operasi prosesnya itu terjadi tiap 1 menit. Di logging sininya. Nah, ini sebelumnya 0. Tapi setelah execute yang tadi itu terdapat unprocessed record count-nya 5, berarti ada 5 data yang belum diproses. Nah, karena belum diproses, maka dia akan memprosesnya dengan mengirimkannya ke Kafka. Dan bisa kita lihat yang dikirim ke Kafka. Kita bisa lihat juga ke Offset Explorer untuk melihat event-event yang dikirimnya nih. Smartwatch ini yang dikirim. Jadi bisa dilihat berhasil dilakukan. Jadi seperti itu demonya. Nah, sekarang kita masuk ke sidecar design pattern. Nah, misalkan di sini kita memiliki 3 service, yaitu order, payment, dan dispatch service. Dan bisa kita lihat di dalamnya itu akan memiliki fungsi logging dan monitoring di setiap service-nya ini. Nah, masalah kalau kayak gini tuh, berarti akan ada duplikasi kode di mana kita harus menambahkan fungsi logging dan monitoring ini ke setiap service. Jadi harus ditulis berulang-ulang. Terus peningkatkan kompleksitas, karena service yang awalnya itu hanya memiliki fungsi yang spesifik itu khususnya saja, namun sekarang jadi harus dicampur lagi dengan kode yang non-business. Terus ini juga akan mengurangi fleksibilitas, karena jika ingin mengubah fungsi dari monitoring dan logging itu, berarti kita harus mengubahnya di setiap service-nya. Nah, solusinya ini kita bisa menggunakan sidecar design pattern yang hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Logging dan monitoring ini akan dibuat terpisah dalam satu service yang namanya itu sidecar service, terus bisa dijalankan bareng dengan service yang utamanya itu dalam satu pod di Kubernetes. Nah, ini adalah contoh yang akan kita implementasi. Di sini tuh kita akan memiliki 2 microservice, yaitu book service untuk logika bisnis utamanya, dan akan ada logging service, yaitu sidecar untuk menangani pembacaan file log dan pengiriman ke sistem log lainnya. Book service ini akan menulis log ke dalam file di directory tertentu dalam container, terus nanti sidecar ini akan bisa membaca file log secara periodik setiap 1 menit. Data ini tuh akan dikirim ke dalam konsol. Nah, teknologi dan framework yang digunakan itu adalah Spring Boot untuk membangun microservice, Swagger UI untuk dokumentasi otomatis untuk endpoint, Docker untuk mengontainerisasi microservice, dan Minikube untuk menjalankan kedua kontainer dalam satu pod. Nah, untuk kelebihannya itu akan modular karena service utamanya tidak tercampur dengan logika logging atau monitoring, reusable karena sidecar ini bisa digunakan oleh banyak microservice lain, scalability karena scaling sidecar secara terpisah jika diperlukan, dan kekurangan ini karena akan menambahkan overhead, karena tambahan kontainer tiap pod lebih banyak resource yang digunakan, terus debugging juga akan lebih sulit karena harus tahu lognya itu datang dari mana, dan akan terdapat delay logging jika menggunakan schedule reader. Ada delay antar log dan pemrosesan. Nah, sekarang untuk demonya, di sini tuh akan dimulai dari book service-nya, book controller. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkan buku dan mendapatkan buku. Nah, untuk menambahkan buku nanti dia masuk ke book service yang dia akan menambahkan buku ke dalam sini, dan untuk mendapatkan book dia akan mendapatkan book di sini. Nah, setelah menambahkan buku dia juga akan menambahkan ke logging. Nah, terus di logging itu nanti dia akan dibaca oleh nih sidecar service ini, yang logging service ini akan dibaca di sini setiap 60 detik akan dibaca dan akan disimpannya itu di konsol dulu untuk demonstrasi ini. Implementasinya nih, ini ada Swagger UI dan di sini tuh ada postnya.
Kita post ID 103 desain pattern dengan author ini. Kalau kita execute, berhasil di-execute. Dan kalau kita get di sini bertambah. Jadi ada ini. Nah, kita bisa lihat loggingnya itu di sini. Nah, pertama itu di sini. Ini itunya kontainernya. Kita bisa lihat book service-nya. Nah, ini adalah book service yang sebelumnya. Kita coba refresh lagi. Nah, ini book service yang barunya. Ini bisa kita lihat yang sebelum-sebelumnya. Ini pas menambahkan John, menambahkan James. Dan ini pas melakukan get. Dan ini yang menambahkan yang terbaru yang tadi. Terus ini melakukan get. Ini dari lognya book service. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke dalam file yang aslinya, ke logbook service.log ini. Kita nih, berarti ini yang baru, berarti masuk ke dalam file. Terus ini yang getnya juga lognya masuk ke dalam file. Nah, terus sekarang setelah dari book service, terus kita ke sidecar service-nya. Nah, ini ada sidecar service-nya. Kita refresh lagi lihat yang baru. Nah, kalau kita lihat di logging service nih, bisa kelihatan logging service-nya bahwa ini data yang terbarunya udah masuk. Terus ini juga yang getnya udah masuk. Jadi simpelnya seperti itu implementasinya. Selanjutnya untuk kesulitannya ini karena pertama kali menggunakan Kubernetes, terus Minikube. Jadi saat melakukan konfigurasi di awalnya itu supaya biar bisa terbaca kontainer Dockernya tidak kesusahan. Nah, terakhir kita masuk ke event sourcing design pattern. Nah, di sini misalkan kita itu memiliki tahap-tahap seperti ini dalam suatu pemrosesan dari order. Yaitu ada create, confirm, ship, dan deliver. Nah, di database itu ini akan seperti ini. Ada ID, order ID, dan date time. Saat dia masuk ke create, berarti statusnya itu dia akan created. Terus, kalau masuk confirm, jadi statusnya confirm. Terus lanjut ke ship, dan akhirnya ke delivered. Masalah kalau di sini itu, berarti itu kita hanya menyimpan status terakhirnya saja. Jadi, kita nggak akan tahu riwayat perubahan yang disimpan itu kayak gimana. Event sourcing ini, dengan alurnya itu seperti ini. Jadi pertama ada user yang membuat pesanan, terus nanti di sini itu akan masuk ke order service, dia akan membuat event masuk ke sini, dan dia juga akan masuk ke sini di database-nya, bahkan membuat created yang pertama ini. User itu akan mengconfirm apakah benar ordernya, terus nanti dia akan menambahkan lagi di sini confirm. Setelah itu juga dia akan membuat event order confirm ke Kafka yang akan didengar oleh shipping service ini. Nah, sudah gitu shipping service yang sebesar Kafka ini itu dia akan menerima event dan akan nambah lagi bukan mengubah. Nah, udah gitu nanti user dapat mengkonfirmasi lagi bahwa barang itu sudah terkirim. Terus akan membuat event, order, delivered, dan yang akhirnya akan membuat log ini, bahwa statusnya terdeliver. Nah, teknologi dan framework yang digunakan, itu ada Spring Boot untuk membangun microservice, terus ada Spring Cloud Stream untuk abstraksi produksi dan konsumsi message Kafka, terus Apache Kafka itu untuk message broker, untuk komunikasi asinkronus antar microservice, dan ada MongoDB sekarang untuk database penyimpanannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan itu, setiap perubahan status itu akan terekam sebagai event, sehingga akan mudah dilacak. Terus dengan menyimpan setiap event ke database, berarti status dan alurnya itu akan lengkap dapat dipantau secara historis. Untuk kekurangan itu akan mendapatkan kompleksitas debugging karena melacak masalah data yang tidak sinkron itu akan rumit karena melibatkan banyak komponen. Lalu eventual konsistensi itu karena datanya tidak konsisten secara real time dan kompleksitasnya itu tinggi karena ada dua layanan terpisah. Untuk demonya sekarang, kita masuk dulu ke alur kodenya. Dimulai dari order service, di order controllernya ini ada place order untuk menambahkan order dan ada confirm order untuk konfirmasi. Nah, ini masuk logikanya ke order service. Place order itu nambahin order itu dia akan membuat objeknya dengan status created di sini. Terus akan disimpan dan publish. Nah, di sini akan disimpan di database dan akan dipublish ke Kafka. Terus satu lagi ada konfirmasi. Di sini itu akan membuat objek dengan status confirm, terus disimpan di database dan juga akan dipublish Kafka. Untuk publish Kafka ini di sini dipublishnya ke Kafka dengan topiknya itu order event. Nanti akan masuk ke dalam shipping service, di controllernya itu di sini. Nanti logikanya ada di shipping event service ini. Nah, ini yang akan mendengarkannya. Jika ini mendengarkan yang statusnya confirm, berarti akan dilanjutkan ke ship order. Jadi akan di ship. Jadi jika statusnya confirm, dia akan menambahkan order dengan status yang ship, bukan confirm lagi. Nah, terus ini ada deliver. Order statusnya deliver, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba menggunakan data ini. Nah, dengan Postman kita send untuk buat order baru. Nah, ini order created. Terus bisa kita lihat juga di database-nya MongoDB sini. Nah, di paling bawah. Nah, ini order created successfully. Terus bisa kita lihat juga di Offset Explorer ini di paling bawah. Nih, created. Ini yang paling baru. Terus bisa kita konfirmasi. Berhasil. Terus bisa kita lihat di database-nya. Berarti seharusnya ada confirm. Nah, jika di confirm itu kan tadi di logikanya, maka akan dilanjutkan prosesnya sehingga menjadi ship. Akan ship di sini. Di eventnya akan bertambah bahwa confirm. Masukkan statusnya di shipping service-nya menjadi delivered. Nah, terus udah gitu di MongoDB-nya. Nah, statusnya menjadi delivered di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.